Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video tugas modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya perkenalkan saya Rofiul Haris, JGP Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Tuk Songo, Kabupaten Temanggung. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam artian, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Karakteristik seorang anak itu berbeda-beda. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Anak memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing terkait dengan minat belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar. Pada aspek kesiapan belajar murid, kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada aspek minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Strategi untuk pada diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, baik itu melalui visual, auditori, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Pada diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid-murid. Selanjutnya, pada diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Pertanyaan selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Ya, tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif, agar dapat memenuhi kebutuhan murid pada pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mencapai merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan video modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.